Pagi ini jam 3 subuh terjaga dan di kota kami berada mengalami hujan, petir, badai. Semakin saya bisa melihat ketidakberdayaan manusia terhadap alam. Namun ini belum seberapa dibandingkan dengan kedahsyatan Tuhan yang mempunyai kuasa membunuh jiwa dan melemparkan masuk ke dalam api neraka. Bagi manusia yang hidup tidak menghormati dan bagi mereka menolak belajar akan Tuhan dan kerajaannya. Bersyukur hari ini kita yang mendengarkan suara ini masih memiliki kesempatan. Jangan lagi anggap terlalu sulit, terlalu jauh, macet, banjir, atau 1001 alasan dibuat untuk waktu yang ada tidak kita pergunakan untuk belajar akan firman Tuhan, datang berbakti kepadanya. Padahal di balik semua alasan yang ada, pada intinya banyak manusia yang malas. Mereka tidak berminat akan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran hidup yang kekal. Orang lebih sibuk dengan hobi daripada belajar kebenaran, daripada berdoa. Orang pada tenggelam dengan sinetron atau film seri daripada belajar kebenaran melalui kebaktian firman Tuhan dan segala sesuatu yang membangun manusia rohani mereka. Orang-orang seperti ini, saudara-saudaraku, pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Mereka tidak berminat sama sekali akan kesucian dan kerajaan Tuhan. Mereka tidak memiliki sikap hati yang menghormati Bapa sebagai pencipta. Dan mereka ini ketika suatu hari ada di ujung jalan hidup mereka, ketika ada di pembaringan terakhir, mereka baru sadar betapa selama ini sejatinya ia masih berkesempatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk berbakti, memberi nilai lebih kepada Sang Pencipta sesuai kodrat yang dimana Tuhan sudah berikan kepada manusia. Tetapi selama hidup mereka bersikap pelit, baik waktu maupun pengorbanan bagi pekerjaan Tuhan. Pada waktu masih memiliki kesempatan memenangkan jiwa-jiwa lewat kesaksian hidup, namun mereka tidak mengambil tanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa di sekeliling mereka yang sudah menuju pada api neraka. Tentu saja, sebab jangankan bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang lain, keselamatan jiwa sendiri aja diabaikan. Sekarang, ketika mereka ada di pembaringan terakhir, semua sudah terlambat. Saat malaikat maut akan menjemput, jangankan menyelamatkan jiwa orang lain, jiwanya sendiri pun tidak diindahkannya. Tuhan, Dia adalah pencipta. Tuhan tidak memaksa orang berbuat sesuatu, sebab itu sangat bertentangan dengan hakikatnya. Tuhan memberi kebebasan kepada setiap individu. Nasib kekal seseorang ditentukan oleh diri mereka sendiri. Apakah mereka mau meresponi akan kasih karunia Tuhan dan datang kepadanya. Sama seperti ketika seorang ahli pangkas rambut, mereka menolak keberadaan Tuhan karena mereka berkata Tuhan tidak ada. Jikalau Tuhan ada, tidak mungkin ada bencana alam, tidak mungkin ada cuaca buruk yang menenggelamkan
atau makan korban-korban jiwa akibat hujan dan petir. Namun ketika orang yang mengasihi Tuhan, dia menjawab, dan dia melihat di depan tempat pangkas rambut itu banyak orang-orang yang memiliki rambut yang gondrong. Maka orang itu mendapat hikmat dan dia berkata, tidak mungkin ada ahli pangkas rambut di dunia ini. Karena di depan tukang pangkas rambut banyak orang-orang yang gondrong dan rambutnya panjang. Maka sang tukang pangkas ini berkeberatan dan berkata, saya ada dan saya tukang pangkas rambut. Lalu terjadi percakapan dan akhirnya mereka bertanya, lalu kalau demikian kenapa di depan banyak orang yang rambutnya panjang tidak rapi? Maka tukang pangkas itu berkata, masalahnya orang-orang yang rambutnya panjang itu tidak datang kepadaku untuk dipangkas rambutnya. Maka jawaban yang sama diberikan kepada manusia. Bukan Tuhan tidak adil, bukan Tuhan tidak ada, tetapi manusia tidak menggunakan waktunya datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka harus menanggung akibat. Ketika ada di dalam peti mati, mereka akan masuk dalam kengerian, dibakar dalam siksaan kekal. Bukan Tuhan tidak punya kasih, tapi manusia diberi kesempatan lewat peristiwa, tetapi tidak mau mengambil waktu datang dan menghormati Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Ada baiknya kita merenungkan kenyataan yang pasti kita alami, yaitu suatu hari nanti kita semua pasti akan mati. Persoalannya adalah apa yang telah kita lakukan di singkatnya hidup kita selama ini. Semua yang telah diperjuangkan dengan mengerahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktu kita, suatu hari kelak harus dilepaskan. Apakah kita telah menggunakan waktu, tenaga, kesempatan, pikiran yang pernah ada di genggaman kita untuk keselamatan jiwa kita? Inilah yang harus kita anggap sangat krusial. Adalah apa? Kita telah menggunakan waktu yang Tuhan percayakan di tangan kita untuk menyukakan hati Tuhan. Pribadi yang agung yang kepada kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan hidup ini. Sebab ternyata manusia bukanlah makhluk gratis yang diberi kehidupan hanya untuk dirinya sendiri. Kehidupan yang sangat mahal, yang tidak terbeli ini diberikan hanya untuk kepentingan pemberinya. Suatu hari nanti setiap kita pasti akan berdiri berbaris antri di satu barisan kematian yang sangat panjang dan sangat menakutkan, di mana saat itu semua kita suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Situasi tersebut sangat dahsyat. Sekarang kita tidak sanggup membayangkan keadaan tersebut. Kita sama sekali tidak pernah berpikir bahwa ada kehidupan di balik hidup yang fana ini. Bila kita mendengar orang berbicara tentang kekekalan, bahkan tentang Yerusalem baru, rumah Bapa di surga, banyak kali kita menganggap lelucon dan tidak berarti. Bahkan banyak orang yang melecehkannya, sebab mereka berpikir seakan-akan dunia mereka hari ini adalah dunia satu-satunya yang dimiliki manusia. Seakan-akan tidak ada kesenangan lain selain dunia hari ini. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya yang diberikan dunia. Ingat, saya sebagai anak Tuhan, juru bicara Tuhan, mengingatkan setiap kekasih Tuhan pendengar, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Mari selama hidup ini belajarlah melakukan kehendak Tuhan, sehingga ketika kesempatan itu sudah tidak ada, kita semua sudah bertobat dan di dalam keadaan diri yang sudah dibenahi, sehingga waktu kita menghadap di tahta pengadilan Tuhan,
kita akan merasakan keagungan yang tidak ada tarahnya, keagungan dan kemuliaan yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat kudus, yang sangat luar biasa. Dan tentu inilah upah orang-orang yang takut akan Tuhan selama di bumi ini. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, maka itulah hari yang sangat mengerikan. Saya ucapkan di pagi ini, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan gentar kepadanya selama masih bisa dikatakan hari ini, selama kita masih punya kesempatan berbakti, selama kita masih bernafas. Jangan tinggalkan ibadahmu yang sangat berarti kepada Tuhan Yesus, kekasih hati kita. Amin.